Inilah cuplik film, kali ini bercerita film komedi, kriminal action dari 2012 yaitu 21 Jump Street. Selamat menikmati cerita ini. Morton Schmidt adalah kutu buku sekolah yang gagal untuk meminta gadis yang ditaksir datang prom. Greg Jenko atlet sekolah yang dilarang ke prom karena nilainya buruk. Hanya itu kesamaan mereka. 7 tahun kemudian, Schmidt dan Jenko bertemu lagi di akademi kepolisian. Mereka menjadi teman dan saling melengkapi. Schmidt membantu Jenko belajar dan Jenko memotivasi Schmidt berlatih fisik. Mereka lulus dan ditugaskan patroli taman. Pekerjaan membosankan. Suatu waktu mereka berhasil menemukan zat ilegal dan berhasil menangkap satu orang dan memborgolnya. Gaya merayakan yang berlebihan, mereka sangat bangga terhadap diri mereka namun polisi harus membebaskannya karena Jenko lupa membacakan hak terdakwa. Karena sifat kekanakan, keduanya ditugaskan ke unit khusus yang dihidupkan kembali di 21 Jump Street. Ini adalah gereja Korea, tempat persembunyian murah. Kapten Dixon menjelaskan bahwa departemen mengkhususkan diri dalam menyusup ke sekolah menengah. Mereka dipilih karena terlihat muda. Ada 2 aturan, 1 mereka tidak bisa diusir, 2 Jenko tidak boleh berhubungan dengan siswa. Dixon mengabarkan ada obat terlarang baru, permen HFS, yang beredar di sekolah alumni dulu. Mereka ditugaskan untuk menghentikan penyebarannya dan menemukan pemasoknya. Identitas baru untuk mereka adalah mereka bersaudara. Schmidt berdoa kepada Yesus Korea, dia tidak senang karena harus kembali ke sekolah lagi. Itu pengalaman yang mengerikan. Jenko menertawakannya dan Dixon memberitahu untuk menghentikan omong kosong itu. Mereka tinggal di rumah orang tua Schmidt selama operasi penyamaran. Orang tuanya benar-benar mempermalukannya di depan Jenko. Di kamarnya, Schmidt membuka album sekolah dan mengingat betapa populernya Jenko. Di pagi hari, Jenko mengajari Schmidt terlihat keren seperti cara membawa tasnya, mengolok-olok orang yang berusaha keras, dan mengendarai mobil yang hebat. Mereka tiba di sekolah. Schmidt dengan cepat merasakan tekanan sekolah seperti dulu. Mereka melihat bahwa sekolah mereka telah berubah. Mereka mendekati salah satu kelompok. Jenko mencoba belagak hebat, mengolok-olok Eric dan siswa lain. Ketika dia mendekat, Jenko meninjunya. Ternyata dia homoseksual dan Jenko sudah dituduh homofobia. Di kantor kepala sekolah, mereka diberitahu bahwa kepala sekolah stres berat karena masalah overdosis para siswa, dan jika mereka memasuki kantornya lagi, mereka akan diusir. Saat kepala sekolah bertanya siapa di antara mereka adalah Daug, ini identitas tersembunyi Jenko. Secara tidak sengaja identitas mereka tertukar sehingga mereka dimasukkan ke kelas yang berbeda. Di kelasnya, Schmidt mendekati seorang gadis, Molly, dan dengan cepat mendapat informasi cara mendapatkan permen. Karena mengobrol, guru memanggilnya untuk mengikuti audisi untuk peran Peter Pan. Walaupun gagal total, dia mendapat teks dari nomor di bangku dan pamit keluar. Jenko dalam kelas kimia juga tidak berdaya. Guru memberi mereka kuis pop dan dia melihat Jenko sangat menarik. Karena bukan murid cerdas di kimia, Jenko menjawab kuis asal-asalan. Guru memeriksa dadanya, maksudnya ujiannya, ya, gurunya gugup. Schmidt mengiriminya pesan untuk bertemu. Mereka masuk ruangan dan ada Eric di situ. Eric mencurigai mereka ditambah katanya mereka terlihat 40, untuk membuktikan bahwa mereka tidak aneh. Eric meminta mereka untuk mencoba permen itu di depannya. Mereka mencoba memuntahkan permen tadi tapi tidak berhasil. Mereka bahkan saling mencoba mengeluarkan permen dan tidak berhasil. Pada akhirnya, karena gagal, mereka memutuskan balik ke kelas. Mereka ketemu guru olahraga yang berkomentar tentang Jenko dan ototnya. Dia bilang juga sudah membaca file mereka dan yakin Jenko akan menjadi bintang lapangan. Karena kesalahan nama sebelumnya, Schmidt lah yang menjadi bintang trek. Saat Schmidt mau menampik, reaksi permen mulai bekerja. Tahap pertama, cekikikan. Tahap kedua, saat guru sedang berbicara, mereka tidak mendengarkan karena sedang berhalusinasi. Ketika Jenko menjelaskan persamaan di kelas kimia, dia ternyata hanya menulis angka 4 saja terus. Tahap percaya diri. Schmidt balik ke kelas dan penampilannya mengejutkan. Dia bagus sekali. Molly menyukainya dan guru menyambutnya. Dia mendapat peran Peter Pan. Tahap tindakan di luar kontrol. Jenko menyela latihan musik.
Schmidt sangat percaya diri saat lari estafet. Gurunya marah pun, Schmidt tidak peduli. Tahap 5 adalah mengantuk. Akibat kesalahan-kesalahan ini, Eric menyukai Schmidt. Jenko bingung kenapa semua hal nerd sekarang dianggap keren. Ketika keduanya mempresentasikan temuan kepada Dixon, dia tidak senang, karena misi mereka adalah menyusup ke dealer dan menemukan pemasok. Di sekolah, Jenko mengecek ke kelas kimia yang dikira sedang memasak permen. Ternyata mereka bermain Bakugan. Di sana, dia berteman dengan kelompok kutu buku yang menawarkan bantuan mengajar Jenko. Schmidt bilang jika dia lahir 10 tahun kemudian, dia bisa menjadi anak paling keren di sekolah. Dia pikir situasi ini bagus karena akhirnya dia bisa bergaul dengan anak-anak populer. Mereka membuat rencana. Schmidt menyusup ke anak-anak populer dan Jenko menyusup ke kutu buku yang enggan disetujui Jenko. Malam itu, Schmidt menelepon Molly. Ibunya mendengarkan dan ikut menyela pembicaraan mereka, membuatnya malu. Molly menganggap ini lucu dan mereka mulai membicarakan orang tua mereka. Tak lama setelah itu, Jenko masuk dan bermain dengannya saat sedang menelepon. Schmidt berhasil mengundang Molly ke pesta yang mereka selenggarakan minggu depan. Molly menikmati panggilan itu. Dixon mengetahui lewat Twitter bahwa mereka mau mengadakan pesta. Dia memperingatkan jika mereka menjual alkohol kepada anak di bawah umur, dia akan menusuk pantat mereka. Orang tua Schmidt diatur mereka untuk pergi berlibur. Mereka membeli 2 troli minuman keras dan mengambil 1 blok Mary Jane dari ruang barang bukti. Beberapa saat saja ruangan sudah penuh orang. Molly dan Eric tiba. Jenko mencuri ponselnya dan memasang spyware di dalamnya. Eric menjelaskan kepada Schmidt bahwa dia tidak menyukai saudaranya. Beberapa brengsek dari sekolah lain masuk dan mulai berargumen dengan Eric. Ini tentang penguasaan permen. Schmidt mengintervensi dan mencoba membela Eric. Dia dipukul dan Jenko membantunya. Jenko melakukan sebagian besar perkelahian dan Schmidt hanya menjadi Schmidt. Saat geng brengsek kalah, mereka bersorak dan Jenko berhasil menyelipkan telepon Eric kembali. Tetapi ruangan menjadi sunyi ketika melihat dia tertikam. Dia hanya mengatakan itu tidak apa-apa dan mereka bersorak lagi. Orang tua Schmidt sedang dalam perjalanan pulang karena handphone ibunya ketinggalan. Belati berhasil dikeluarkan, mereka minum-minum untuk menghilangkan rasa sakit. Schmidt berhasil menjalin ikatan dengan Eric dan Molly. Dan dia merasa bagian dari kelompok mereka. Orang tua Schmidt masuk dan membubarkan pesta dengan marah. Eric bilang ini adalah pesta terbaik yang pernah dia datangi. Dia menawarkan cara menghasilkan uang cepat. Orang tua memarahi mereka. Untuk menghilangkan stres, keduanya pergi ke lapangan tembak. Jenko mengaku menyadap telepon Eric, tetapi Schmidt tidak menyukainya karena dia merasa dekat dengan Eric. Eric memberinya permen, yang dia berikan ke Dixon. Dia membuat terlihat seperti dia berhasil menjual seluruhnya. Jenko juga semakin dekat dan bermain dengan kelompok kutu buku. Schmidt memiliki hubungan romantis dengan Molly. Jenko dan Schmidt terpisah. Schmidt mengunjungi tempat Eric dan Molly. Jenko dan yang lainnya mengaktifkan penyadap di ponsel Eric dan mendengar pembicaraan Schmidt dan Molly. Molly tidak ingin Schmidt dapat masalah karena bisnis permen. Mereka berbicara tentang prom dan Schmidt berhasil mengundangnya ke prom. Dia setuju, dia bersandar untuk ciuman, tapi Schmidt memutuskan untuk tidak melakukannya dan malah menjabat tangannya. Ngobrol bersama, mereka menanyakan tentang saudaranya dan mengapa mereka sangat berbeda. Schmidt katakan Jenko diadopsi dan betapa bodohnya dia. Hal ini menyakiti Jenko. Kembali ke markas, Jenko kesal dengan pendekatan Schmidt. Agen lain memberitahu mereka bahwa permen mereka telah mencapai kampus lain. Dixon marah. Jenko mengatakan dia mendengar Eric mengatakan sesuatu tentang pinyata. Schmidt bertanya kepada Jenko apakah hanya itu yang dia dengar dan Jenko berbohong dengan mengatakan ya. Sebelum pertunjukan, Molly mengaku kepada Schmidt bahwa dia satu-satunya pria yang bisa dia percayai. Jenko sedang berada di kelas saat melihat Eric dan temannya memegang pinyata. Jenko memanggil Schmidt dan berusaha mengejar Eric. Mobil mereka ternyata tidak dapat digunakan karena kesalahan parkir. Mereka mengambil mobil lainnya dan nantinya melihat Eric memberikan pinyata kepada geng motor. Mereka mengikuti mereka sambil berdebat sehingga menabrak salah satu pengendara motor, yang melompat ke mobil mereka dengan marah karena merusak motornya.
Terjadi kejar-kejaran. Mereka menukar beberapa mobil di jalan. Salah satu pengendara motor masuk ke tangki bensin. Mereka bersiap untuk benturan, tetapi beberapa kali tidak terjadi sampai akhirnya yang terakhir dengan Piñata menyetir ke truk ayam dan meledak. Sementara itu, Molly khawatir Schmidt tidak akan hadir. Ketika keduanya tiba di sekolah, Jenko katakan Schmidt mengacaukan seluruh operasi karena terlibat emosional. Schmidt mengatainya bodoh. Walau drama sudah mulai, Schmidt memaksa masuk sehingga mempermalukan Molly. Dia dan Jenko YG melompat masuk terlibat perkelahian. Saat Jenko jatuh, Molly memberitahu Schmidt dia tidak pernah mau berbicara dengannya lagi. Keduanya terus berdebat dan penonton bersorak, mengira itu bagian dari pertunjukan. Jenko akhirnya mengatakan bahwa dia mendengar semua yang dibicarakan waktu itu, akhirnya oleh kepala sekolah mereka dikeluarkan. Dixon marah dan langsung memecat mereka. Jenko pindah dan berkata dia benar-benar mengira mereka bersaudara dan pasang badan untuknya. Eric datang dan menunjukkan dia takut sejak polisi mengikuti dia kemarin. Eric memberi mereka senjata dan meminta mereka untuk membantu kesepakatan permen yang pertemuannya diadakan saat prom. Saatnya untuk mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Mereka bersiap-siap untuk prom, mengenakan setelan mewah dan membawa senjata. Mereka berdamai sebelum keluar. Mereka pergi ke prom dengan teman-teman baru Jenko. Schmidt menemukan Molly, yang dalam pengaruh obat dan memberitahunya nama aslinya dan bahwa dia seorang polisi. Ternyata pemasoknya adalah guru olahraga. Di kamar mandi, teman Jenko mengumpulkan bukti. Mereka bertemu dengan pelanggan baru, itu adalah geng motor. Bos geng awalnya tidak mengenal Schmidt namun rasanya pernah melihat. Molly mengetuk pintu, dia marah dan berteriak bahwa Schmidt seorang polisi, dan pada saat itu, pemimpin geng motor menyadarinya. Senjata diarahkan ke kedua belah pihak. Eric kecewa karena Schmidt berbohong padanya. Eric tersingkir dan Molly masuk. Dia disandera tetapi dengan cepat tertidur. Duo itu menyerah dan saat itu salah satu pengendara motor mendekati mereka dan ternyata mereka dari satuan narkotika. Duo ini lega. Namun mereka bisa bercakap ramah, ketika kedua belah pihak mengetahui bahwa mereka berasal dari Jump Street Division. Tiba-tiba salah satu agen tertembak dan baku tembak terjadi. Eric dan guru olahraga pergi dengan uang dan geng mengikuti mereka. Duo ini mengejar mereka. Pengejaran limusin dimulai dengan baku tembak, dan berakhir dengan ledakan dari bom yang dipelajari Jenko saat kelas kimia. Mereka menghadapi guru olahraga yang telah menyandera Molly. Dia menembaki Schmidt, tetapi Jenko menghalanginya. Molly berhasil keluar dari genggaman guru dan Schmidt menembaknya. Mereka berdua menangkapnya dan membacakan haknya saat ditangkap. Schmidt meminta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Molly malah menciumnya. Mereka dipekerjakan kembali sebagai agen. Kapten Dixon senang dan memberitahu tugas berikutnya di universitas. Selesai, terima kasih.